terkenal dengan kota berpenduduk mencapai 2 juta jiwa ini, yang dulunya merupakan kota pelabuhan utama di pantai utara Jawa Tengah. Selain menjadi ibu kota dari Provinsi Jawa Tengah, kota ini juga memiliki banyak tempat wisata yang tak luput dari nilai-nilai sejarah. Secara umum, kota ini terbagi menjadi 2 bagian, yakni Kota Tua Semarang dan Kota Baru Semarang. Pusat Kota Lama Semarang adalah Pasar Johar yang terletak di dekat Jalan Pemuda, yang dimana merupakan sebagai salah satu jalan protokol di kota ini. Namun saat ini, yang merupakan pusat kota Semarang adalah Kota Baru Semarang yang berada di kawasan Simpang 5. Di kawasan ini, terdapat banyak bangunan megah dan mewah, serta tempat perbelanjaan yang selalu ramai pengunjung. Namun, di tempat ini juga terdapat beberapa bangunan bersejarah seperti misalnya Lawang Sewu. Sekarang saya sedang berada di Semarang, tepatnya di kawasan Tugu Muda yang terletak di Jalan Pahlawan. Di belakang saya terdapat sebuah bangunan peninggalan Belanda yang sangat antik, yaitu Lawang Sewu. Untuk mengetahui lebih detail tentang Lawang Sewu, mari kita masuk. Lawang Sewu terdiri dari 5 bangunan utama yang terdiri atas Gedung A yang saat ini dalam tahap pemugaran. Gedung A merupakan gedung utama yang ada dalam komplek Lawang Sewu. Gedung B yang terletak tepat bersebelahan dengan Gedung A saat ini dipergunakan sebagai ruang pamer tentang sejarah perjalanan Lawang Sewu. Berseberangan dengan Gedung B, kita memasuki area Gedung C yang difungsikan sebagai kantor Hitteridge dan sebagai pusat informasi di Lawang Sewu. Berjalan ke belakang dari Gedung C, kita dapat melihat Gedung D yang saat ini juga sedang dalam tahap pemugaran. Dan yang terakhir Gedung E yang berlokasi di bagian belakang Gedung A dan Gedung B. Sedang berada di kompleks Lawang Sewu. Untuk mengetahui informasi lebih tentang Lawang Sewu, mari kita tanya-tanya kepada narasumber yang ada. Oh iya. Saya mau tanya-tanya tentang Lawang Sewu. Sudah ada waktu, Pak? Berarti Lawang Sewu itu durasinya? Kalau Lawang Sewu sendiri itu bangunan untuk cerita mistisnya nih, Pak. Iya. Lawang Sewu itu kan terkenal dengan cerita mistisnya. Pak bisa jelaskan sedikit mengenai hal itu, Pak? Kalau mistis yang pertama itu juga tergantung pribadi masing-masing. Jadi segi pengalaman pribadi mungkin atau segi supranatural tertentu. Kalau dilihat dari gedung seluas ini atau mungkin secerah ini kan, kita juga nggak membayangkan kalau di waktu siang kan juga kita nggak tahu apa-apa, dalam arti itu nggak mengenal mistis. Cuma bagi orang-orang tertentu yang mempunyai kepercayaan tentang mistis, malamnya itu biasanya kan mungkin dikarenakan hilal. Nah itu terus dikarenakan orang-orang tertentu punya niat tersendiri, mungkin pengen melihat mistisnya atau pengen melakukan interaksi seperti itu yang membuat kemistisan. Tapi sebenarnya kalau kita percaya aman, ya aman, dalam arti nggak bakal ketemu gitu ya. Tapi kalau kita sudah punya niat tertentu, kadang-kadang juga ya ada gitu. Iya, Mbak sendiri percaya kalau ada? Ya kalau saya percaya, karena efek-efek juga kadang itu masih ada gitu. Seperti ada yang kesurupan kan juga masih ada, cuma kan tergantung kembali ke pribadi. Kalau kita melamun di sini juga nanti bisa terjadi kayak gitu. Itu mungkin efek dari itu. Iya, Pak. Kita mau tanya tentang bangunan Lawang Sewu. Mungkin ada bagian-bagian tertentu dari Lawang Sewu atau pembagian-pembagian seperti apa, Pak? Ya kalau pembagiannya ini sebagai kantor percetakan dan pembuatan jadwal kereta. Belakang, kalau yang depan, yang
depan itu sebagai ruang pimpinan, staf, para pegawai yang mungkin kelas tidak tinggi. Kalau yang bagian belakang ini khusus para pegawainya. Itu pada masa penjajahan Belanda, pada masa penjajahan Belanda. Kalau pada waktu penjajahan Jepang apa berbeda, Pak? Sama, jadi kalau pada masa penjajahan Jepang itu di sini jadi selain semuanya itu enggak beda-bedakan. Karena waktu itu kan juga boleh dikatakan pasukan-pasukan Jepang itu juga enggak membedakan. Ya, istilahnya dari pimpinan juga bisa bercampur dengan bawah. Jadi semuanya itu pakainya sama. Pada masa Belanda, Lawang Sewu itu kan digunakan untuk sebagai kantor perkereta apian. Yeah. Sedangkan pada masa Jepang itu digunakan sebagai markas dan tahanan. Nah, apa lokasi tahanan itu kan tidak mungkin kan Pak dibangun pada masa Belanda. Apa pada masa Jepang itu dibangun lokasi sendiri untuk pemeriksaan? Jadi begini, pada masa Belanda membangun gedung Lawang Sewu itu sudah dilengkapi dengan ruangan bawah, alias yang kalau kita kenal itu sebenarnya basement, tapi orang umumnya mengenal bawah tanah. Itu sudah ada semenjak dipakai Belanda, dibangun Belanda, sudah dilengkapi ruangan bawah tanah, yang mana ruangan bawah tanah itu hanya sebagai pendingin. AC alaminya begini, jadi kayak sistem sirkulasi air, kelembapan tembok, lantai itu selalu terjaga dengan adanya air. Itu sebenarnya fungsinya ruangan bawah. Nah, hanya waktu zaman penjajahan Jepang, ruangan bawah itu dimanfaatkan. Jadi memanfaatkan ruangan sebagai tempat tahanan, bukan membangun ruangan. Itu sudah ada. Jadi sejak bangunan ini berdiri, itu sudah ada bawah tanah. Hanya pemanfaatan. Penjajahan Jepang dialihfungsikan menjadi tahanan, menjadikan tempat tahanan seperti itu. Betul. Ya, tapi Bagaimana sekarang fungsi Lawang Sewu itu sendiri seperti apa, Pak? ya kalau fungsi sekarang sebagai cagar budaya, ikon kota Semarang, itu tadi kembali ke tempat hiburan seperti wisata. Kunjungan menikmati bangunan Belanda yang masih asli, dikatakan masih ori kualitasnya ya, masih asli. Bentuknya, ornamennya masih asli. Apakah pernah ada, ini kan bangunan udah tua sekali kan Pak, ratusan tahun. Apa pernah ada renovasi atau seperti untuk menjaga kelestarian Lawang Sewu? Oh ya, ini sudah mulai proses renovasi, sudah ya berjalan sejak tahun 2010 kurang lebih. Itu sudah ada renovasian, memperkuat bangunan ini, mengawetkan, dan juga menjaga kelestarian. Tidak membangun ulang. Enggak, malahan di sini itu enggak boleh bangunan yang tidak asli Belanda itu enggak boleh. Makanya kan banyak yang di belakang bangunan baru dibongkar, karena komplek ini itu dijaga untuk yang khusus yang asli sejak pemerintah. Yang terakhir Pak, Ya. bagaimana peran pemerintah untuk ikut serta menjaga kelestarian Lawang Sewu? Peran pemerintah untuk saat ini seperti mempromosikan, terus menjaga ya keamanan, stabilnya perpariwisataan Semarang. Jadi setidaknya itu dari pihak pemerintah untuk melestarikan dalam bentuk itu kalau bahasa Jawanya itu ngerjo, tahu ya, ngerjo bahasa Jawa. Jadi istilahnya meramaikan lah, meramaikan mistisnya, orang mengenal gedung ini mistis supaya orang tidak tahu. Saya rasa cukup sampai sekian Ya, Pak. Terima oke. kasih ya Pak atas Ya, informasinya. sama-sama. Oke, mungkin bisa lihat
besar untuk ya sama-sama. Halo, bisa minta waktunya sebentar? Boleh. Sarapan Semarang. Dulu, Iya, ngapain? Refreshing dulu. di mall kan ada ngapain di sini? Udah nggak apa-apa, ini kan sejadah mbak. Oh, udah berapa lama? Udah berapa kali? 3 kali kayaknya mbak. 2 kali ini. 2 kali ini. Iya. Jangan ada pulang. Ya sama-sama ya. Takut nggak pulang ke Enggak. Pertamanya ya. sama aku datang ke lawang saya di sana. Senang apa? Pertamanya sih akhirnya ya susah juga sih. Bisa foto ya? Iya. Masuk Facebook gitu loh. Ada pelajaran sejarah kan? Ada. Ada. Single. Oh penjara bawah tanah. Penjara bawah tanah. Masih ini banyak saat kereta dari Kalian kan anak muda ya, apa sih yang kalian harapkan dari bangunan bangunan seperti ini? ya ya kalau menurut saya Supaya dilakukan apa ya? Saya menurut dipertahankan ya ini kan sejarah di kota Semarang gitu loh. Iya. marah terkenal lawang sewu. Oke, selamat bersenang-senang. Terima kasih atas waktunya. Mampir ke Rangga. Iya. Ya. Apa? Oke. Makasih ya. Demikian ulasan singkat tentang sejarah Lawang Sewu. Sampai jumpa di episode sejarah kita selanjutnya.